Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afina Jamilatul Azhar, peserta Latsar CPNS Kementerian Ketenagakerjaan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai Learning Journal dari Agenda 3, khususnya materi Manajemen ASN dan Whole of Government. Materi pertama yang akan saya paparkan adalah mengenai Manajemen ASN. Manajemen ASN sendiri adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. ASN sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah PNS atau Pegawai Negeri Sipil, dan yang kedua adalah PPPK atau biasa disingkat P3K, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Berdasarkan kedudukan tersebut, maka fungsi ASN ada 3, yaitu yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Sementara peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta tentunya bersih dari praktik KKN. Setiap pegawai ASN berhak memperoleh haknya masing-masing. Untuk PNS, haknya adalah gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sementara untuk P3K, haknya adalah gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Namun di samping itu, terdapat kode etik dan kode perilaku yang wajib dipatuhi oleh ASN, yang diatur dalam Undang-Undang ASN untuk menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Pengelolaan ASN saat ini telah menerapkan sistem merit. Bagi organisasi, sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sementara bagi ASN, sistem merit menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah keadilan dan kewajaran, yang kedua objektif, dan yang ketiga berbasis kinerja. Sistem merit sendiri dilaksanakan dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Terdapat 4 mekanisme pengelolaan ASN, yaitu yang pertama adalah manajemen PNS, yang kedua manajemen P3K, yang ketiga pengelolaan JPT atau Jabatan Pimpinan Tinggi, dan yang terakhir adalah organisasi dan sistem informasi ASN. Hal-hal yang dikelola dalam manajemen PNS adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sementara dalam manajemen P3K, hal-hal yang dikelola adalah penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Dalam pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, hal-hal yang dikelola adalah pengisian JPT di instansi pusat, pengisian JPT di instansi daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dalam proses pengisian JPT, dan pegawai ASN yang menjadi pejabat. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai Whole of Government atau biasa disingkat WOG.
WOG sendiri adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Terdapat beberapa faktor yang mendorong pentingnya penerapan WOG. Yang pertama, dorongan publik untuk kinerja good governance. Yang kedua, keberagaman. Yang ketiga, ego sentral atau siloisasi. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi dan informasi. Pendekatan WOG sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang terakhir adalah koalisi sosial. Dalam penerapan WOG tentunya akan dihadapi berbagai macam tantangan. Di antaranya adalah kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, maupun kepemimpinan. Namun, jika WOG berhasil diterapkan, maka akan ada manfaat yang diperoleh, yaitu meningkatkan efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Dan juga akan menurunkan biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu. Praktik WOG penting untuk diterapkan dalam berbagai macam pelayanan publik, yaitu yang pertama adalah pelayanan administratif. Pelayanan yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi seperti KTP, KK, dan SIM. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan barang seperti jalan, perumahan, listrik, dan air bersih. Yang ketiga adalah pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik. Praktik WOG sudah banyak diimplementasikan oleh pemerintah. Beberapa contoh diantaranya yaitu adalah adanya mall pelayanan publik, pusat penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi secara terpadu. Kemudian, ada juga layanan terintegrasi keluar bersama. Pelayanan untuk mendapatkan dokumen kependudukan sekaligus, yaitu NIK, KK, dan akta kelahiran bagi ibu melahirkan. Dan ada juga SP4N Lapor, yaitu layanan penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui situs web lapor yang terhubung dengan kementerian atau lembaga, baik di pusat maupun daerah. Sekian pemaparan Learning Journal materi agenda 3 Latsar CPNS yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.